habis-habisnya. Aduh, nggak capek apa nih ya? Pohon tuh pada ingin daun-daunnya. Mending pohon-pohon kita, ibu-ibu, ini bukan pohon kita. Kesel, Dede kesel. Dede kesel. Astagfirullahaladzim, Cika. Ya Allah, ini saya lagi tadarus sampai diberhentiin loh, ini ngoceh mulu. Maaf, Ini nasihatin dong nih. Nah ini dari tadi saya menyapu, ini dari tadi ini. Bukannya gitu, masa tiap hari Kenapa harus sih? bersihin sampah tetangga mulu. Dia maksudnya gimana dia kan pohonnya kan menjorok ke halaman, kan? Pasti kan sampahnya bertebaran, Iya. kan? Nah, Cika tiap hari harus ini ngebersihin sampah-sampahnya. Oke, ngoceh gini ini bersih nggak jadinya? Iya, udah gak usah banyak omong, kita bersihin aja gini, udah bersih. Tuh, tanpa banyak suara, beres, bener gak? Udah, jadi mungkin bakal puas. Ingat, tetangga itu adalah saudara terdekat. Yang namanya saudara tuh ada yang A, B, C, D, ya udah terima aja. Iya. Iya. Ini kalau kagak digaji juga kagak mau nih kayak gini. Masih baca aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbu ya punten ya, pagi-pagi udah heboh banget. Ini biasa di rumah tuh ada aja masalahnya. Tapi gara-gara masalah yang ditimbulkan sama Cika, jadi ilmu buat kita. Betul. Nah, betul. Jadi saya Simpan. Nih, apapun masalahnya pasti sini jadi ilmu buat kita. Di sini di bunga-bunga hati. Nih, kasih deh ilmunya buat kita tentang tetangga. Silakan nih. Nah, saya sapa dulu ibu-ibu. Sehat semuanya, Bu? Masya Allah, kayak lagi gathering ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sluku pada sirama menyang Solo oleh payung muta. Nggak paham ya, Bu? Nih, tapi waktu saya kecil saya diajarin gitu. Ini nih jajan gini. Suku pato era elo sirama wajang Solo oleh payu mujo tak jentik toro upah meteni pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ibu-ibu sekalian, seperti yang kita tahu, kita punya yang namanya tetangga. Apa sih tetangga itu? Siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya 40 rumah dari semua arah dari rumah kita. Jadi 40 rumah dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, dan dari arah utara. 40 rumah yang rumahnya dekat kita itu namanya tetangga. Tetangga ini ternyata ada hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang tetangga. Nah, tetangga kan orang lain, masa ada haknya? Ternyata memang ada haknya. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dituliskan, saya bacain dulu semuanya meskipun nggak paham, ngangguk-ngangguk aja lah ya. Atadru nama hakul jar inista'ana bika a'antah wa inistaqortuka wa inistaqsortuka wa inistaqrostuka akrostahu wa in asabahu khairun hatatahu wa in asabathu musibahu azaitahu.
itu Bu, yang artinya apakah kalian tahu apa saja hak tetangga? Ternyata jika dia meminta tolong kepadamu, jika dia meminta tolong kepadamu, maka kamu harus menolong. Jika dia meminta pinjaman kepadamu, Waduh. Nih, jika dia jika dia minta tolong padamu, maka tolonglah. Jika dia meminjam, maka kamu harus meminjamkannya. berat ya itu tuh. Agak ngeri. Gimana tuh? Terus. Jika dia terdapat musibah di dalam kehidupannya, maka engkau adalah orang yang pertama yang harus menghubunginya sebagai tetangga. Itu namanya tetangga. Tapi kalau tetangganya minjem dulu mah terlalu. Oh gitu, jadi ada hak tetangga. Nah, jadi seorang tetangga itu ada haknya, Bu. Bertetangga itu adalah ilmu sosialisasi. Sosialisasi. Jadi yang dimana kita menghubungkan hubungan antara orang yang tidak ada ikatan keluarga dengan kita, tapi punya ikatan yang erat, yakni tetangga. Oke, tapi kita lihat tetangga tuh 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Nah di sini kan rumahnya gede-gede, 40 rumah bisa 7 kilometer. Gimana itu? Iya, tetangga itu tetangga. Kirain jika tuh tetangga nih, cuma kiri kanan depan belakang kayak gitu. Gimana kiri kanan depan belakang? Kiri kanan depan belakang. Kecil banget ya. Kalau pakai pink. Iya benar. Enggak ngerti ya. Jadi itu tuh ada hak tetangga, tapi selain ada hak berarti ada kewajiban juga. Nah, kewajibannya tadi yang saya sebutkan, tetangga ketika kesusahan, ketika kita berkewajiban menolong. Tetangga pinjam duit. Ya kalau ada mah ya insya Allah ya. Kalau ini mah kita sama tetangga sama-sama susah juga. Kalau misalkan kita lagi nggak ada, gimana kan susah juga ya. Makanya tetangga itu kata saudara terdekat di kita. Saudara terdekat yang tidak ada ikatan darah. Iya betul. Paham J? Tuh makanya jangan ngomongin tetangga juga saudara kita. Bukannya ngomongin kan dia ini kagak sosialisasi. Coba dia sosialisasi. Ya mungkin lagi sibuk, kalian kan belum kenalan sama kita. Sibuk apa? Ahnya gimana? 2 kali. Oke. Kalau pertama kita harus sosialisasi. Iya. Ya udah nanti kalau gitu jangan pada percaya, nanti kita bertamu, kita kenalan gitu kan? Ya kesini dong. Karena kita ada penghuni lama. Kalau gitu gimana penghuni lama, penghuni baru? Nah itu ada yang namanya adaptasi. Iya. Tetap Bu harus kenalan, kita yang tetangga lama ngerti, yang tetangga baru juga harus ngerti. Di sini saya masih baru, nyapalah ke tetangga yang lama, tetangga lama juga gitu, nyapalah ke tetangga yang baru, masa disapa Bu? Nggak kayak gitu. Oke, kita buka pertanyaan. Ada mau nanya nggak ini? Ada mau nanya Ibu? Siapa mau nanya? Oh Ibu, Silakan. Mana mic-nya? Pakai mic aja. Ibu. Kedengeran sama rumah iya. Besti tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Tanya apa? Tanya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Kartini dari Majelis Taklim Al Husna Karawang. Ya. Yang ingin saya tanyakan, tetangga saya suka pinjam barang, tapi nggak pernah dikembalikan. Saya mau nanya, takut dia tersinggung. Iya. Bagaimana cara saya menghadapinya, Ning Umi? Gimana tuh? Terima kasih, Ning Umi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi orang yang
suka minjem tapi tidak mengembalikan barang kita. Ya, Bu, kalau ada orang pinjem barang kita, barangnya nggak dikembaliin, berarti itu adalah ciri-ciri orang yang tidak amanah. Cara menghadapi orang yang tidak amanah bagaimana? Yang pertama, Ibu tahu nih kalau orangnya nggak amanah, berarti yang pertama disiapkan adalah mentalnya dulu. Ini kalau mau minjem nggak bakal kembali, berarti harus siap ikhlas dulu. Dalam hati. Nah, harus siap dulu ikhlas. Setelah dipinjamkan, sudah dikasihkan, ternyata memang bener nggak kembali. Tanya pelan-pelan, Mbak, kalau di sini biasanya Mbak itu apa? Kemarin kan habis minjem kerudung. Sekarang nih saya mau ikut acara bunga-bunga hati lagi. Kerudungnya kemana ya? Mau saya ambil lagi? Boleh enggak? Ternyata kok udah diminta kayak gitu, udah nggak dikembaliin. Nah, secara mental kita udah siap ikhlas ya, Bu ya. Nah, secara hati udah, ya udah. Kalau misalkan kedua kali dia minjem lagi, gimana itu? Geraknya pelan-pelan aja, jangan gerasa gerusu. Bilang, Mbak, kerudung kemarin kan belum dikembaliin. Kalau misalkan ibu nggak tega mau minjemin lagi, berarti udah siap nggak kembali. Cara menangani orang yang tidak amanah, jangan dipinjemin lagi. Udah selesai kasusnya. Jadi cukup tahu aja jadinya. Itu jilbab ya, minjem polos balikin udah berbunga. Saking lamanya gitu. Dari berbunga kita ada bunga. Iya Ini ya. ikhlas, kali dua kali ikhlas, lama-lama jadinya melas ya. Tapi berarti kasih kesempatan dulu. Iya, kasih kesempatan dulu. Kalau orang baik biasanya begitu, Bu. Tapi Orang kadang kalau misalkan dari awal kita nggak tahu nih kalau orangnya nggak amanah gitu. Iya. Itu bagaimana? Coba dulu, Mbak. Gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah pelit. biasanya kalau orang baik itu suka nggak tegaan, Irfan. Iya. Dan dimanfaatin. Oke. Ya, solusinya kira-kira begitu. Yang terakhir, tidak usah dipinjami lagi. Tadi mungkin pakai cara yang kayaknya nggak ada deh. Ada alasan gimana? Tapi udah kalau emang dia beneran orang yang nggak punya, udah kita kasih aja niatnya, nggak usah minjemin lagi. Dimulai dari mental kita dulu, ikhlas. Iya ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya ini? Coba silakan. Silakan Ibu. Besti, nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Narti dari Majelis Taklim Darul Muttaqin BCL Cikarang. Tapi kayaknya orang Jawa ya. Bener, Jawanya nih di. Pulau Magelang. Magelang. Aku Jawa. Iya. Magelang toh. Coba nih Jawa. Jawa Borok. Karena pakai bahasa Jawa, iso. Oh, saged. Bu, baca tanggal nopo? Ngeten nggih, tetangga saya itu punya pohon mangga yang besar. Saking besarnya itu masuk ke pekarangan rumah saya. Nah, yang mau saya tanyakan yang Umi, jika pohon mangga itu berbuah, apakah boleh saya itu metik buahnya tanpa meminta izin tetangga saya tersebut? Begitu. Wah, dia kan udah masuk ke pengarang kita, Bu. Iya. Ini pagar kita. Ini tetangga punya pohon pelem. Sengake. Nah, sengake buahnya. Nah, apakah di sini boleh kita ambil tanpa minta izin? Apakah halal untuk kita? Nah, Ya. gimana? Udah gitu aja pertanyaan dari saya. Yuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, Bu, pengen makan mangga? Pengen. Jadi begini, kalau ada pohonnya tetangga yang dimana rantingnya sampai
di pagar tetangga yang pohonnya nyampe ke halaman kita, bukan hanya sampahnya tapi buahnya juga. Masa kita disuruh bersihin sampah aja nggak dapat buahnya? Ya. Kan begitu ya Bu ya. Kira-kira kita boleh nggak nih makan buah mangganya? Ternyata mangga yang masuk ke dalam halaman rumah kita itu hukumnya adalah hakul mushtarak. Apa artinya? Milik bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena yang kemarin udah nyampe perut. Alhamdulillah. Oh itu jadi milik bersama. Iya. Gak usah minta izin. Oh, begini, tapi tetap ada syaratnya. Begini ya Bu ya, kalau itu milik bersama berarti milik si pemilik pohon dan juga milik ibu. Walaupun tertulis di sini hukumnya hakul mushtarak, tapi ini nanti masuknya terhadap adab. Adabnya si pemilik pohon dan adabnya seorang ibu yang pohonnya tetangga masuk ke dalam halaman ibu. Si ibu harus ngerti ini pohon bukan milik dia. Jadi kalau mau ambil mangga secara adab ya, secara adab minta izin dulu. Nah, yang punya pohon dia secara adab karena pohonnya masuk ke halaman rumah, dia harus menawani itu. Ya, menawari. Jadi nawarin. Bu, maaf ya, pohon saya masuk ke halaman rumah ibu. Ibu kalau mau ambil mangga, ambil aja. Nah, maksudnya bagaimana? Secara hukum ini milik bersama, tapi kita sama-sama harus ngerti. Kalau kata orang Jawa, ngono yo ngono tapi ojo ngono. Oh gitu. Apa hukumnya kita menebang pohon pas di pagar kita? Gak boleh ya, itu juga ya. Iya ya, harus izin juga kayaknya ya. Tetap ada adabnya juga. Ngono. Yo ngono tapi ojo Bu, saya bilang tapi ya Bu ya, lanjutin yang tadi. Sampahnya kan udah dibawa ke belakang sama Aipan. Mau tahu gak Cika apain? Cika bakar itu sampah. Biar itu asapnya ke sana. Jadi orang seneng kan? Seneng ya, aku udah seneng kalau gitu ya. Masing-masing itu asap sampai masuk kamar, sampai ke ruang tamu dan lain-lain. Siapa yang bakar sampah itu ya? Bu, mau nanya, ada yang tahu nggak yang bakar sampah siapa? Kenapa diem? Jangan salahin Cika, salahin asapnya aja. Siapa suruh dia bawa ke sana kemari? Emang asap bisa kemana-mana. Nih, gimana nih? Sengaja ngebakar sesuatu. Katanya sama ini tetangga biar ke sana. Ya apa sih gitu tadi kan sampahnya udah dibawa ke belakang. Daripada numpuk di tempat sampahnya itu, lebih kita bakar. Tujuannya biar Biar ya gitu sih. Maksudnya biar dia tahu gitu loh kalau kita tuh tiap hari ngapuin sampahnya dia gitu loh. malas bener. Ini boleh nggak sih kita tangga? Nggak boleh ya Mia. Bumi lagi. Nggak boleh ya Mia. atau yang nggak boleh berarti kan nyusahin orang lain. Kalau begitu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, apa yang dilakukan Kak Cika tadi benar apa salah? Kita tahu. Tetap dilanjutkan. Tentang tetangga di dalam Al-Quran ada di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil.
taatinya dan sembahlah Allah dan malaikatnya, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, semuanya harus kita baikin, termasuk tetangga. Bu, perlakuan tadi secara tidak langsung dilihat, orang nggak tahu siapa yang bakar, seolah-olah seperti perlakuan wajar, seolah-olah seperti perbuatan wajar, mengobong, membakar. Iya, membakar. Jadi kalau bahasa Jawanya membakar itu mengobong. Ya bakar. Secara kasat mata dilihat, membakar sampah itu seperti perilaku yang biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja, ya Bu ya? Tapi secara dampak, bakaran sampah yang kita bakar, asapnya bisa mengganggu ke tetangga-tetangga yang lain, bisa mengganggu ke tetangga-tetangga terdekat. Ini masuknya nanti ke etika bertetangga. Bu, jadi tetangga etikanya harus baik, nggak boleh seledat-seledot, encap-encap, plorak-plorok. Tahu plorak-plorok? Plorak-plorok itu melotot-meletet. Jadi tetangga itu ada etikanya. Maksudnya bagaimana secara perilaku, kata-kata. Jangan sampai kita sengaja untuk menyusahkan orang lain. Paham ye? Seorang tetangga etikanya harus baik. Maka baiklah ibu-ibu kepada tetangganya. Tidak boleh seledat-selet, encap-encap, paham ye? Jadi apapun pasti ada etikanya. Nah, kalau kayak yang tadi secara kasat mata mah bener-bener aja bakar sampah. Tapi kalau secara dampak itu asapnya nyampe ke rumah tetangga, berarti kan itu etika yang tidak baik. Iya. Apalagi memang tujuannya untuk mengirim ke sana. Akhirnya senjata makan Tuhan. Tapi nanti jika itu deh Apa hirup asapnya? tadi aja udah pada batuk-batuk kan ntar jika iniin deh. Tapi apa sih namanya kan? Ya pakai air atau biar Oh iya. Ning 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 ning. Iya. Ning 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 ning. Baso-baso. Mau nanya, kalau misal kita bakar sate, asapnya ke tetangga, apakah wajib kita ngirim? Gimana nih? Kata tetangganya, bakar sate tetangga gak dikasih, rugi dong. Iya. Tapi katanya gitu ya, kalau kita bau makanan yang kita buat itu tercium tetangga, kita tuh seyogianya. Iya. Kirimlah ke tetangga. Kirimlah ke tetangganya, sedikit, punya rezeki sedikit bagi dua ke tetangga, punya makanan sedikit bagi dua ke tetangga, punya suami ganteng. Itu menikmatin aja sendiri ya. punya duit juga bagi tetangga. Jangan aja. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Ibu? Ibu ada Mana? Oh ada ini silakan Oh, ibu. iya, sok. Silakan sok. Besti nanya dong. Lo, gak bahaya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media. Saya dari Majelis Taklim Darul Mutakin BCL Cikarang Utara. Namanya media. Iya. Oh, nama depannya sosial. Baik, Neng, begini pertanyaannya. Ayo kan wah. Jadi sosmed. Ya. Sama
panjangnya ada lagi. Apa? Apa? Kan nama depannya sosial media. Iya, Nusantara. Ya, silakan. Monggo. Baik Neng, begini pertanyaannya. Jadi saya punya tetangga yang genit. Oh, Langsung pengen pindah. Terus. Ya, suka godain suami. Kira-kira bagaimana ya Neng cara menegurnya? Di mana saya mau pindah sih? bukan bunda. Jika bukan bunda ya. Jangan. Jangan. Kiranya genit laki-laki yang genit itu perempuan. Genit gimana? Genit Gimana gimana? maksudnya? Ya begitu. Juga tebar pesona gitu. Oh iya. Gitu ya. Oh, yang di ujung itu ya di pengkolan. Itu emang itu nyapu aja gini. Dia mainnya gini. Bener. Ketangannya nyuruhnya ngelegol. Iya emang genit banget itu ya. Gimana kamu menghadapi tetangga genit? Iya, terima kasih Neng. Begitu pertanyaan dari saya. Awas ya, kita tata hati dulu. Kalau misalkan ada tetangga yang genit ke suami kita labrak aja. Jawabnya pertama kayak sabar. Ya Bu, jadi caranya bagaimana? Caranya disiasatin. Disiasatin itu bagaimana? Diomongin pelan-pelan. Mbak, bukan Mbak ya, Teh. Kalau di Jawa itu kalau dipanggil Bu, dalam. Kalau orang Sunda Teh, jawabnya Kang. Jadi kalau laki-laki Kang, Kulan, Teh, Kang. Hanya gini. ya udah coba jawab gitu ya. Teh, suami saya kan udah punya istri. Teh, suami saya itu nggak suka digenitin kayak gitu. Teh, jadi jangan bilang ibu cemburu. Kalau ibu bilang ibu cemburu Teh, jangan kayak gitu. Saya yang cemburu. Nanti dia makin menjadi-jadi. Saya berhasil dong bikin kamu cemburu. Bilang aja si suaminya ibu nggak suka Teh, suami saya nggak suka digenitin kayak gitu. Suami saya risik. Nah kalau suaminya emang suka juga gimana? Ya gimana ya? Oke, jadi ngomong baik-baik dulu. Nah, Habis ya. itu dia tetap genit gitu gimana? Kalau dia tetap genit berarti ngomongnya agak kasar. Bakar sampah. Jangan lagi, jangan. Bukan kasar, tegas. Kalau misalkan suaminya yang juga mau, Mas, kok itu sudah bocor kok? Mas ini kan udah punya istri saya, udahlah Mas, dihindarin yang seperti itu. Seperti itu kan banyak madorotnya. Sudahlah, apakah aku ini masih kurang? Begitu saja. Jadi intinya omongin pelan-pelan dulu. Omongin baik-baik. Kalau nggak bisa ditegesin lagi. Kalau nggak bisa ya. Laporin RT setempat boleh nggak sih kayak gituan? Laporin ST setempat boleh. Pak RT ayo bantu saya bakar rumahnya nih. Sabar nih, sabar. Jadi intinya dibilangin pelan-pelan, kalau nggak bisa ditegesin, lalu kita cari solusinya bareng-bareng. Sampun paham, geng? Emang ngerti gaje? Tahu Jawa. Madiun saya. Kiu. Semuanya digituin aja diwayang. Oke. Siapa lagi yang mau nanya ada? Lagi Bu. Mana? Silakan Bu. Besti nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Mas Pua dari Majelis Taklim Nurun Nisa Terangsari Karawang. Ya. Yang mau saya tanyakan ke Mbak Nyai, kalau di Jawa kan kalau guru ngaji kita kan Bu Nyai, karena ini masih pantaran anak saya jadi Mbak Nyai. Mbaknya ya. Bu, kayak banyak masalah banget ya, Bu. Nanyain, ini lah Mbak Nyai, saya mau nyunatin anak. Mungkin kali 100 ya. Kalau nyambung kali 100 nih kan.
Gimana? Bu? Gimana cara menghadapi saya nih ya? Gimana caranya saya menghadapi punya tetangga yang suka ngegosip? Oh. Saya lagi dong. Iya. Terima Tadi kan kasih. ngomongin kamu deh. Ngomongin aku ya. Jadi suka gosip apa diomongin gitu. Ya, suka ngerasan-rasan. Oh. Kalau bahasa Jawa tuh rasan-rasan. Rasan-rasan. Irfan, ini kenapa banyak orang Jawa ya? Iya, iya. Tinggalnya di Cikarang sama Karawang, tapi orang Jawanya banyak. Banyak. Iya. Perantauan semua. Iya. Oh, jadi kalau gosip itu bahasa Jawanya rasan-rasan. Iya, Iya. betul. Ngerasani. Ngerasani. Iya ya, semoga masalahnya cepat selesai ya Bu. Sedih banget. Iya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghadapi tetangga yang suka gosip, biarin aja. Kenapa Bu? Kalau kita ikutan ngegosip berarti kita sama aja kayak tetangga kita. Karena kalau kita balas itu celotehan tetangga berarti kita sama aja kayak tetangga kita. Bu, orang yang suka gosip tidak akan tenang hidupnya. Hidupnya akan disibukkan dengan urusan-urusan kehidupan orang lain. Jadi dia nggak akan tenang melihat kenikmatan orang lain. Tetangga beli gelang, adem panas. Tetangga beli mobil, gerah takalungan kulkas. Jadi dia tidak akan ayem. Kalau orang Jawa bilang ayem, dia tidak akan tenang hatinya. Karena apa? Karena yang diurus tiis apa? Tiis. Muatis, harudawe. Gitu. Iya. Gerah apa Kalau harudawe? tetangga beli mobil, harudam. Jadi nggak akan tenang. Iya, nggak akan tenang. Tetangga beli apa aja nanti sakitnya di kita. Ngelihat tetangga, Bu, nikmatnya banyak, double-double suami ganteng, mobil banyak, rumah besar, Bu. Bisa mati kita, Bu. Karena apa? Yang diurusin kenikmatan orang lain. Terus masalah orang lain, masalah orang lain. Dia tidak akan tenang hidupnya. Jadi kalau ada tetangga yang kayak gitu, biarin aja. Asihin aja. Itu ya, Bu ya. Dia ngegosipinnya kehidupan kita, gimana itu? Nah, begini, kalau misalkan yang diucapkan adalah salah, berarti jatuhnya fitnah. Kalau yang diucapkan adalah kebenaran, yang jatuhnya misalkan kebenaran yang menyangkut dengan aib ibu, berarti yang dapat dosa siapa? Iya. Dia. Jadi ibu-ibu kalau mau ngomongin aib seseorang, itu ingat-ingat bahwa Allah akan menutup aib orang yang selalu menjaga aib saudaranya. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu hobinya buka aib orang lain, maka aibnya tidak akan dijaga oleh Allah. Jadi sebetulnya seyogianya masing-masing orang tuh pasti ada aib masing-masing. Kalau masih berbaik hati menutup aib kita. Kalau kita hobi bongkar aib orang, jangan salahkan kalau aib kita juga terbongkar. Kalau misalkan masih ngegosip juga begini, nih Bu, cicing udah Cicing. Oh gitu. Jangan malah kita malah ikut ngegosipin orang yang suka gosip. Nanti dia dapat dosa, kita balas, kita juga dapat dosa, sama aja dong. Iya. Rugi dong. Semangat banget, seneng banget nih buat yang di rumah kita masih di sini ya, di bunga-bunga hati. Tapi ya, yang namanya tetangga tuh ya nih ya mau nggak mau kita saling menerima aja karakter masing-masing ya nggak? Ya nerima sih nerima, nggak apa-apa, kita bisa nerima. Cuman kalau misalkan dia tetap nyampah di halaman itu, sebenarnya itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Siapa? Saya tetangga baru Bapak. Oh yang di sebelah. Istrinya Pak Agus. Oh Agus. Betul. Bawa apa ini? Ini kebetulan ada mangga, kan saya punya pohon mangga. Oh iya, makasih banget. Iya, silakan. Sebentar. Kenapa giliran mangganya paling semangat lu? Enggak, takutnya dia berat, soalnya kan dia mau ngobrol sama ngobrol sama apa kok. Emang enggak, Cika terima, makasih ya
pohonnya. Iya apa-apa, pakai repot-repot segala. Iya, ini kebanyakan juga kan kita di sini juga cuma bunda saya. Nggak cukup kok, ini namanya Kak Cika. Dia ini orangnya ngefans banget sama Mbak. Iya, katanya kok bisa gitu punya pohon mangga. Iya bener. Yang gede itu Subur. subur. Iya. Dia selalu muji-muji loh. Iya. Masya Allah. Tadi ada ke dapur masuk asap gitu nggak sih? Iya, kayak kenapa ya kok ada kayak Kenapa ya? Kenapa sih? Nah, apa itu tadi masih ada yang lagi bakar sampah. Iya. Nanti saya omongin ya nanti sama Pak RT di sini. Kalau lagi bakar sampah tuh jangan bikin polusi lah gitu. Soalnya kan udah ada sesek ya ayah. Iya. Iya, nanti saya omongin tenang aja. Daun-daun tadi gimana? Daun-daun. Oh, daun-daun tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh. Enggak apa-apa kok. Itu kan yang namanya ikan tetangga Alami kan. itu, Iya, alami. itu alami. Dia kan sering berguguran itu nggak Ya udah mau mampir sini mau gimana? apa, saya mau ini aja salam kenal. Saya kan baru aja dateng nih. Mohon maaf ya dari kemarin nggak sempat soalnya sibuk kerja. Oh gitu. Salam buat Pak Agus aja ada pengajian malam juga. Ini kebanyakan. kita warnanya banyak. Iya, Makasih ya. iya betul. Semoga kita bisa bertetangga ya yang baik, menjalin silaturahmi. Iya. Insya Allah. Ya udah saya pamit ya kebetulan. Terima kasih sahabat Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, dapat mangga wajahnya langsung berubah. Hati-hati ntar bijinya keselak dah. Kan biji mangganya nggak kita makan. Kita bakar lagi. Tapi betul kan ternyata jika baik tuh tetangganya tuh cuma belum ada waktu untuk bertegur sapa. Iya deh. Oh, Aku mau nyapa ibu-ibu dulu deh ya. Moga-moga. Jadi mau tanya deh, di sini ada nggak ya kalau tetangga itu saling nggak tegur sapa gitu ada? ada. Ada tetangga suka berantem gitu ada? Ada. Oh, orangnya pakai kerudung kuning ya? Bukan. Gimana tuh kalau misalkan tetangga nggak saling bertegur sapa, nggak saling nyapa ke tetangganya, nggak menyambung silaturahim, bagaimana tuh? Ternyata di dalam hadis riwayat Bukhari Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bu, tidak bertegur sapa dengan tetangga, tidak menyapa dengan tetangganya, berarti itu memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu hukumnya haram dan neraka tempatnya. Bu, kita kan nggak tahu kita masuk surga atau neraka, ya toh? Nah, bisa jadi ibu masuk neraka, saya surga, atau saya surga, ibu neraka. Sama-sama ke surga. Sama-sama ke surga. Semoga semuanya masuk surga. Bagaimana? Jangan memutus silaturahim. Terus sambung hubungan dengan tetangga. Kalau misalkan ada kesalahpahaman, langsung dijelasin. Ada masalah apa, langsung dijelasin. Oh ternyata ada yang nggak enak kok, kayaknya ada bau asap di antar mangga lah tetangganya tadi kayak gitu. Itu adalah sebuah solusi. Jadi gimana kalau misalkan tetangga nggak saling bertegur sapa, berarti tidak boleh ya Bu ya. Kalau misalkan ada tetangga yang tidak bertegur sapa, kita sapa duluan tetangga gitu. Mau mangga? Mau. Buktinya yang asalnya seledak-seledak nih tiba-tiba jadi malaikat gara-gara dikasih mangga. Itu kan salah paham doang. Oh, salah paham. Salah paham. Yang salah siapa? Jadi kalau ada yang tetangga gitu, tong sarwana cik orang Sunda ya. Jangan sama-sama seperti itu. Jadi kita yang aktif bisa kirim apa gitu ya. Kasih apa? Oh, tetangga kurang perhatian, kasih perhatian. Ya kalau kayak tadi kasusnya kan jadinya Cika kan jadi salah paham ya. Iya, Karena iya. Cika nggak tahu nih kalau tetangganya ternyata emang lagi sibuk aja. Iya. Yaudah, coba Ding silakan sampaikan sesuatu terakhir. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal hingga akhir pembahasan kita tentang tetangga setelah pengajian. Jadi ibu-ibu, ciri-ciri orang yang punya ilmu manfaat adalah ilmu yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita bahas tetangga gak boleh gosip, di rumah jangan gosip. Di sini dibahas tetangga tidak boleh tidak bertegur sapa, di rumah jangan tidak bertegur sapa. Ciri-ciri orang yang hidupnya barokah, ilmunya manfaat, ketika dia dapat ilmu langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan bertetangga itu sangat kompleks ya Bu ya. Kita yang harus paham dan tahu kondisi. Di dalam hadis riwayat Bukhari dituliskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapapun yang beriman kepada Allah di hari akhir dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi kalau bareng tetangga, kalau orang Jawa bilang tetangga itu tonggo. Tonggo. Nah, nek bareng karo tonggone sing akur, sing rukun. Sampun paham nggih? Matur sembah suwun. Sami. Monggo doa buat kita semua. Kenapa jadi all semua ya? Monggo. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan keberkahan. Semoga Allah berikan kehidupan kita, diberikan kehidupan yang manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Dia sudah kumpul sini terus ya. Salam buat suami.